Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi arus laut dunia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hardinat Nusafitri dari Pendidikan Geografi 2019B dengan nomor NIM 19040274056. Di sini kita akan membahas 4 unsur, yakni mengenai pengertian arus laut, faktor penyebab terjadinya arus laut, jenis-jenis arus laut, dan persebaran arus laut di seluruh dunia. Pengertian arus laut. Apa sih arus laut itu? Arus adalah pergerakan massa air yang terjadi secara vertikal dan horizontal menuju keseimbangannya, atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi pada seluruh lautan yang ada di dunia. Arus juga dapat diartikan sebagai gerakan mengalir suatu massa air yang disebabkan oleh tiupan angin atau karena adanya perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang. Faktor penyebab terjadinya arus laut ada 2 nih. Yang pertama ada faktor internal, yakni seperti akibat adanya perbedaan densitas air laut, gradien tekanan mendatar dan gesekan lapisan air. Dan yang kedua ada faktor eksternal, seperti dari adanya gaya tarik matahari dan bulan yang dipengaruhi tahanan dasar laut serta gaya Coriolis. Adanya perbedaan tekanan udara, gaya gravitasi, gaya tektonik, dan juga karena angin. Jenis-jenis arus laut. Nah, jenis arus laut dibedakan menjadi 2. Yang pertama berdasarkan proses terjadinya dan yang kedua berdasarkan kedalamannya. Berdasarkan proses terjadinya dibedakan menjadi 5. Ada arus Ekman, arus termohaline, arus Pasut, arus geostropik, dan arus wind-driven current. Arus Ekman adalah arus yang terjadi akibat adanya angin. Arus termohaline adalah arus yang terjadi karena dipengaruhi densitas dan gravitasi. Arus pasut adalah arus yang terjadi akibat adanya pasut. Arus geostropik adalah arus yang terjadi akibat gradien tekanan mendatar dan gaya Coriolis. Arus wind-driven current adalah arus yang terjadi dipengaruhi oleh pola pergerakan angin dan umumnya terjadi pada lapisan permukaan. Berdasarkan kedalamannya, arus dibagi menjadi 2, yakni arus permukaan dan arus dalam. Arus permukaan adalah jenis arus yang terjadi di beberapa ratus meter dari permukaan air, bergerak dengan arah horizontal serta dipengaruhi pola sebaran angin. Dan yang kedua adalah arus dalam, yakni jenis arus yang terjadi jauh di dasar kolom perairan. Arah pergerakan arus ini tidak dipengaruhi pola sebaran angin. Arus ini juga memiliki sifat membawa massa air dari daerah kutub ke daerah ekuator. Persebaran arus di seluruh dunia. Nah, yang pertama kita akan membahas di Samudra Pasifik sebelah utara Khatulistiwa. Yang pertama ada arus Khatulistiwa Utara. Adalah jenis arus panas yang mengalir menuju arah barat dan mengalir sejajar dengan garis Khatulistiwa. Arus ini ditimbulkan serta didorong oleh angin pasat timur laut. Dan yang kedua ada arus Kuroshio, adalah lanjutan dari arus Khatulistiwa Utara. Arus ini ketika sudah sampai dekat dengan Filipina, kemudian arahnya menuju ke utara. Arus ini adalah jenis arus panas yang mengalir dari Kepulauan Filipina, kemudian menyusur ke sebelah timur Kepulauan Jepang dan terus menuju pesisir Amerika Utara, terutama Kanada. Arus ini terjadi karena didorong angin barat. Dan yang ketiga, arus California. Adalah arus yang mengalir di sepanjang pesisir barat Amerika Utara ke arah selatan menuju ke Khatulistiwa. Arus ini merupakan lanjutan dari arus Kuroshio dan termasuk arus menyimpang, pengaruh daratan, serta arus dingin. Dan yang terakhir nomor 4 arus Oyashio adalah jenis arus dingin yang muncul karena didorong angin timur dan mengalir dari Selat Bering menuju selatan dan berakhir di sebelah timur Kepulauan Jepang. Di tempat ini, arus tersebut bertemu dengan arus Kuroshio. Terhambat oleh Kuroshio, daerah pertemuan antara arus dingin Oyashio dengan arus panas Kuroshio ini merupakan daerah yang kaya akan perikanan. Sebab di sana plankton-plankton yang dibawa arus Oyashio berhenti sehingga lautan menjadi hangat dan tumbuh subur.
Sebelah selatan Khatulistiwa juga ada 4 jenis arus. Yang pertama, arus Khatulistiwa Selatan adalah jenis arus panas yang mengalir menuju barat dan bergerak sejajar dengan garis Khatulistiwa. Arus ini muncul karena dorongan angin pasat tenggara. Lalu yang kedua, arus Humboldt atau arus Peru adalah jenis arus yang merupakan lanjutan dari sebagian arus angin barat yang mengalir di sepanjang barat Amerika Selatan dan terus menyusur ke arah utara. Arus ini terjadi akibat dorongan angin pusat tenggara dan termasuk arus dingin. Yang ketiga, arus Australia Timur adalah arus lanjutan dari arus Khatulistiwa Selatan yang mengalir di sepanjang pesisir Australia Timur, yakni dari arah utara ke selatan. Yang keempat, arus angin barat adalah arus yang merupakan lanjutan dari sebagian arus Australia Timur yang mengalir menuju timur, lintang 30 derajat sampai 40 derajat lintang selatan serta bergerak sejajar dengan garis ekuator. Terjadinya arus angin barat didorong angin barat. Arus di Samudra Atlantik. Di sebelah utara Khatulistiwa terdapat 5 jenis arus. Yang pertama, arus Khatulistiwa Utara. Arus Khatulistiwa Utara adalah arus panas yang alirannya berlangsung menuju ke barat, sejajar garis Khatulistiwa. Arus Khatulistiwa Utara terjadi akibat didorong angin pasat timur laut. Yang kedua, arus Teluk Gulf Stream adalah arus menyimpang yang segera diperkuat dorongan angin besar dan merupakan arus panas. Arus ini juga disebut sebagai arus teluk karena sebagian dari arus ini keluar dari Teluk Meksiko. Yang ketiga, arus Tanah Hijau Timur atau arus Greenland Timur, yakni arus dingin yang mengalir dari kutub utara menuju ke selatan menyusuri pantai timur Tanah Hijau. Arus Tanah Hijau Timur terjadi karena mendapat dorongan angin timur yang berasal dari daerah kutub. Yang ketiga, arus Labrador adalah arus yang berasal dari Laut Kutub Utara, mengalir ke selatan menyusuri pantai timur Labrador. Arus Labrador terjadi karena didorong angin timur. Arus ini merupakan arus dingin yang umumnya membawa gunung es yang ikut dihanyutkan. Yang kelima, arus Kanari. Arus Kanari adalah jenis arus menyimpang yang termasuk arus dingin. Arus ini adalah lanjutan dari sebagian arus teluk yang mengubah arahnya setelah mendapat pengaruh daratan Spanyol dan mengalir ke selatan untuk menyusuri pantai barat Afrika Utara. Di sebelah selatan Khatulistiwa Samudra Atlantik terdapat 4 jenis arus. Yang pertama, arus Khatulistiwa Selatan adalah jenis arus panas yang mengalir menuju wilayah barat dan sejajar garis Khatulistiwa. Sebagian arus ini masuk ke utara yang bersama-sama dengan arus Khatulistiwa Utara ke Laut Karibia. Sedangkan sebagian lagi berbelok ke arah selatan. Arus ini terjadi karena didorong angin pasat tenggara. Yang kedua, arus Brasilia, yakni arus lanjutan dari sebagian arus angin barat yang mengalir ke arah selatan dengan menyusuri pantai timur Amerika Selatan, khususnya Brasilia. Arus Brasilia termasuk arus menyimpang dan juga termasuk arus panas. Yang ketiga, arus Benguela adalah arus lanjutan dari sebagian arus angin barat yang mengalir menuju arah utara menyusuri pantai barat Afrika Selatan. Arus Benguela merupakan arus dingin yang akhirnya kembali lagi menjadi arus Khatulistiwa Selatan. Yang keempat, arus angin barat. Arus angin barat adalah arus lanjutan dari sebagian arus Brasilia yang mengalir menuju arah timur pada lintang 30 derajat sampai 40 derajat lintang selatan dan sejajar garis ekuator. Arus ini muncul karena didorong angin barat dan merupakan arus dingin. Dan yang ketiga yakni Samudra Hindia. Di sebelah utara Khatulistiwa Samudra Hindia terdapat 3 jenis arus. Yang pertama, arus laut. Arus laut pada wilayah samudra ini kondisinya berbeda dengan samudra lain. Ini karena arah gerakan arus dalam setahun tidak tetap, melainkan berganti arah setelah setengah tahun, sesuai gerakan angin musim yang mendorong terjadinya angin ini. Arus-arus tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, arus musim barat daya, yakni jenis arus panas yang mengalir menuju timur menyusuri Laut Arab dan Teluk Benguela. Terjadi arus ini karena didorong adanya angin musim barat daya. Arus musim barat daya kurang kuat sifatnya karena mendapat hambatan yang berasal dari gerakan angin pasat timur laut. Arus musim timur laut adalah jenis arus panas yang mengalir menuju barat menyusuri Teluk Benguela dan Laut Arab.
Arus musim timur laut ditimbulkan oleh dorongan angin musim timur laut. Arus yang terjadi bergerak agak kuat karena mendapat dorongan dari dua angin yang saling memperkuat, yaitu angin pasat timur laut dan angin musim timur laut. Lalu pada selatan Khatulistiwa terdapat 3 jenis arus, yakni arus Khatulistiwa Selatan adalah jenis arus panas yang alirannya menuju barat sejajar dengan garis Khatulistiwa yang nantinya terpecah menjadi 2, yakni arus Maskarena dan arus Agulhas setelah sampai di timur Madagaskar. Arus Khatulistiwa Selatan terjadi akibat adanya dorongan dari angin pasat tenggara. Yang kedua, arus Maskarena atau arus Agulhas adalah jenis arus yang menyimpang dan merupakan arus panas. Arus ini adalah lanjutan dari pecahan arus Khatulistiwa Selatan. Arus Maskarena mengalir menuju selatan dengan menyusuri pantai Pulau Madagaskar Timur. Arus Agulhas juga mengalir menuju selatan dengan menyusuri pantai Pulau Madagaskar Barat. Terus yang terakhir, arus angin barat, yakni lanjutan sebagai arus angin barat yang alirannya menuju sebelah utara dengan menyusuri pantai barat benua Australia. Arus ini adalah arus menyimpang yang merupakan arus dingin yang akhirnya kembali lagi menjadi arus Khatulistiwa Selatan. Pengamatan arus laut. Pengamatan arus laut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui arah dan kecepatan air laut yang ada di kedalaman tertentu. Metode pengamatan arus laut adalah dengan menggunakan alat current meter. Caranya adalah dengan menempatkannya di beberapa stasiun pengamatan yang ada di bawah permukaan laut. Keuntungan current meter adalah yang pertama dapat mengukur di setiap kedalaman laut, yang kedua pencatatan dilakukan secara otomatis, dan yang ketiga data ukuran relatif teliti. Sistem pengamatan pada proses pengukuran kecepatan arus air disebut dengan water current meter. Pada prinsipnya, pengamatan ini dibagi menjadi 3 sistem, yaitu yang pertama sistem pencacahan putaran, yakni current meter yang dilakukan dengan mengkonversikan kecepatan sudut dari propeller atau baling-baling ke dalam kecepatan linear. Jenis ini umumnya mempunyai kisaran pengukuran antara 0,03 sampai 10 meter per sekon. Yang kedua, sistem elektromagnetik, yakni sistem dalam perhitungannya air dianggap sebagai konduktor yang mengalir melalui medan magnetik. Perubahan yang terjadi pada tegangan diterjemahkan ke dalam kecepatan. Dan yang terakhir yakni sistem akustik. Pada sistem ini digunakan sesuai dengan prinsip Doppler pada transducer, yang juga biasanya berperan sebagai receiver yang memancarkan pulsa-pulsa pendek pada frekuensi tertentu. Pulsa-pulsa yang diterima ini lalu dikembalikan oleh receiver di mana hal tersebut dapat diukur sebagai kecepatan arus air.